Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Tertia Afiani Eskom Mkom atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk melakukan presentasi mengenai materi bab 5 yaitu Sistem Operasi untuk Komputasi Kuantum. Baik, sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Yosi Andriani dan rekan saya Sabrina Salsabila Putri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasinya. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Sabrina Salsabila Putri. Kepada Sabrina Salsabila Putri, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Di sini ada pengertian sistem operasi dan komputasi kuantum. Sistem operasi itu sendiri adalah program utama yang menghubungkan perangkat lunak aplikasi yang digunakan oleh pengguna dengan perangkat keras. Secara umumnya, sistem operasi mengelola semua sumber daya dalam sistem komputer dan menyediakan pengguna dengan serangkaian layanan atau panggilan sistem yang sering disebut tools atau utility dalam bentuk aplikasi. Baik, selanjutnya adalah komputasi kuantum. Komputasi kuantum itu sendiri adalah bidang multidisiplin yang terdiri dari aspek ilmu, komputer, fisika, dan matematika yang menggunakan mekanika kuantum untuk memecahkan masalah kompleks jauh lebih cepat. Secara umum, komputasi kuantum dapat didefinisikan sebagai perangkat komputasi universal yang menyimpan informasi dalam objek yang disebut bit kuantum atau qubit dan mengubahnya dengan mengeksploitasi sifat yang sangat spesifik dari mekanika kuantum. Selanjutnya adalah sejarah komputasi kuantum. Pada tahun 1970-an, fisikawan dan ilmuwan komputer mengemukakan ide komputer kuantum. Para fisikawan dan ilmuwan komputer tersebut terdiri dari Charles H. Bennett dan International Business Machine Corporation dan lain-lain. Selanjutnya adalah Feynman dan Institut Teknologi California yang merupakan orang pertama yang mengusulkan dan mempresentasikan model di mana sistem kuantum dapat digunakan untuk melakukan perhitungan. Selanjutnya pada tahun 1985, Deutsch memahami esensi komputasi kuantum dan menunjukkan bahwa semua proses fisik pada prinsipnya dapat dimodelkan oleh komputer kuantum. Kemampuan komputer kuantum dengan demikian melebihi komputer klasik. Dan selanjutnya pada tahun 1995, Peter Shor merumuskan sebuah algoritma yang memungkinkan penggunaan komputer kuantum untuk memecahkan masalah faktorisasi dalam teori bilangan. Baik, selanjutnya konsep komputer kuantum. Kuantum komputer atau komputer kuantum memanfaatkan fenomena aneh yang disebut sebagai sebuah partikel dapat mengasumsikan dua keadaan secara bersamaan. Partikel bisa berada dalam dua keadaan sekaligus. Hal ini disebut keadaan superposisi. Di komputer kuantum, selain angka 0 dan 1, superposisi keduanya juga diketahui. Ini berarti status keadaannya bisa berupa 0 dan 1, bukan hanya 0 atau 1 seperti di komputer digital biasa. Baik, selanjutnya qubit dan informasi kuantum. Qubit atau diginer biner adalah bagian terkecil dari data di komputer yang hanya terdiri 1 atau 0, hidup atau mati, benar atau salah. Tidak ada kemungkinan lain selain keduanya. Bit kuantum diwakili oleh partikel kuantum. Inti dari komputasi kuantum adalah manipulasi qubit melalui perangkat kontrol. Sifat dari qubit di komputer kuantum yaitu analog dengan bit di komputer klasik. Pada intinya, prosesor mesin klasik melakukan semua pekerjaannya dengan memanipulasi bit. Pekerjaan prosesor kuantum dilakukan dengan cara memproses qubit. Selanjutnya adalah pemrosesan informasi kuantum. Keadaan qubit berisi semua informasi qubit. Kondisi ini sering dinyatakan sebagai vektor pada bola Bloch. Keadaan ini dapat diubah menggunakan transformasi linier atau gerbang kuantum. Jika gerbang klasik sesuai dengan operasi logika Boolean, maka gerbang kuantum secara fisik adalah operator kesatuan. Baik, selanjutnya prinsip komputasi kuantum. Prinsip kuantum merupakan prinsip yang digunakan komputer kuantum dalam bekerja. Pemahaman penuh tentang prinsip kuantum membutuhkan kamus istilah. Istilah yang mencakup superposisi, keterikatan, dan dekoherensi. Selanjutnya adalah komponen penting komputasi kuantum itu sendiri. Yang pertama adalah qubit.
atau biasa dikenal quantum bit adalah unit dasar informasi dalam komputasi kuantum. Selanjutnya adalah gerbang kuantum. Itu adalah operasi matematika yang diterapkan pada qubit untuk melakukan manipulasi dan transformasi informasi kuantum. Selanjutnya adalah ketertarikan kuantum, adalah fenomena di mana dua atau lebih qubit saling terkait secara tak terpisahkan. Ketika qubit terkait secara kuantum, perubahan pada satu qubit akan segera mempengaruhi qubit lainnya. Selanjutnya adalah pembacaan dan pengukuran. Untuk memperoleh hasil dari perhitungan kuantum, qubit perlu diukur. Pengukuran kuantum mengubah superposisi qubit menjadi nilai klasik yang dapat diamati. Selanjutnya, kesalahan kuantum dan kode kuantum adalah jenis kesalahan yang terjadi dalam komputasi kuantum karena gangguan eksternal atau faktor internal. Selain komponen tersebut, perangkat keras kuantum juga melibatkan elemen-elemen seperti sirkuit pengendali, pengaturan energi, kontrol suhu yang ekstrim, dan isolasi dari gangguan eksternal untuk mencapai kondisi kuantum yang stabil dan akurat. Baik, selanjutnya rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem komputasi kuantum. Untuk mengoperasikan komputer kuantum, pasti akan membutuhkan komputer klasik untuk membuat data input maupun output, mengambil hasil dari perhitungan, serta mengendalikan proses elektronik dan internal komputer kuantum. Dengan demikian, komputer kuantum dan komputer klasik membentuk sistem komputasi kuantum yang memungkinkan komputasi kuantum untuk melakukan prosesnya. Di gambar slide tersebut merupakan gambar antara komputer klasik dan komputer kuantum yang membentuk suatu komputasi kuantum. Yang mana pada gambar tersebut pada sistem komputasi kuantum itu terdapat 3 layer, yaitu yang pertama application layer, yang kedua sistem software layer, dan yang ketiga itu hardware layer. Selanjutnya, keuntungan atau keunggulan dari komputasi kuantum. Yang pertama itu memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Maksudnya, komputasi kuantum dapat melakukan proses secara paralel dan memanipulasi banyak nilai dalam satu waktu. Ini berarti bahwa komputasi kuantum dapat menyelesaikan beberapa masalah dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan komputer klasik. Yang kedua yaitu penyelesaian masalah yang sulit. Maksudnya adalah komputasi kuantum memiliki potensi untuk menyelesaikan masalah yang sulit dan kompleks yang sulit dipecahkan oleh komputer klasik. Keunggulan yang ketiga yaitu skala yang lebih besar. Maksudnya adalah bahwa dalam peningkatan jumlah qubit yang dapat diproses dalam komputer kuantum, kita dapat memecahkan masalah yang lebih besar dan lebih kompleks. Dan yang keempat yaitu analisis data yang lebih baik. Maksudnya adalah misal algoritma kuantum seperti algoritma pencarian dan algoritma pengelompokan dapat membantu mengidentifikasi pola dan relasi dalam jumlah data yang besar dan kompleks. Dan yang terakhir yaitu keamanan kriptografi, maksudnya algoritma enskripsi yang saat ini digunakan seperti algoritma RSA dan Diffie-Hellman dapat dengan mudah dipecahkan oleh komputer kuantum. Selanjutnya yaitu tipe komputasi kuantum. Di sini ada 6 tipe komputasi kuantum, diantaranya prosesor perangkap ion berbasis gerbang, yang kedua prosesor superkonduktor berbasis gerbang, yang ketiga prosesor fotonik, dan yang keempat prosesor atom netral, yang kelima prosesor atom Rydberg, dan yang keenam annealer kuantum. Selanjutnya gerbang atau gate komputer kuantum. Di sini disebutkan ada 4 gerbang gate komputer kuantum. Yang pertama gerbang Hadamard, yang kedua gerbang Pauli, dan yang ketiga gerbang CNOT atau controlled NOT, dan yang keempat gerbang Toffoli. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara kerja komputasi kuantum. Menurut Fahmi, cara kerja komputasi kuantum terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama yaitu area atau wilayah yang menampung qubit, yang kedua cara mengirimkan sinyal ke qubit, dan yang ketiga komputer klasik untuk menjalankan program dan mengirim perintah. Beberapa metode penyimpanan qubit menyimpan unit yang berisi qubit pada suhu tepat di atas 0 mutlak untuk memaksimalkan koherensi dan mengurangi interferensi. Selanjutnya, jenis implementasi dan kegunaan dari komputasi kuantum. Menurut Fahmi, ada beberapa jenis implementasi kegunaan atau aplikasi komputasi kuantum.
seperti quantum simulation, yang kedua kriptografi, yang ketiga optimization, yang keempat quantum machine learning, dan yang kelima searching atau pencarian. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian materi ini terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Demikian yang dapat kami sampaikan dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.